merawatnya ya, hatta sehingga tufiya dia wafat. Summa kemudian ja'anhu kami menjadikannya fi aswabihi di dalam pakaiannya, maksudnya mengkafani dengan bajunya. Fadakhala lantas dia masuk. Siapa dia itu? Alaihi atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka aku berkata, aku Ummul Ala, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, mudah-mudahan belas kasih Allah kepadamu wahai Abu Sa'ib. Fasyahadati maka persaksianku alaika atasmu, laqad sungguh-sungguh akramakallah, Allah telah memuliakan kamu. Qala bersabda Nabi, wa mayudrika, apa yang buat kamu tahu? Kamu tahu dari mana? Kok bisa bilang begitu? Gitu. Kultu, aku menjawab, la adri, aku tidak tahu. Qala bersabda Nabi, amma adapun huwa dia, faqat maka sungguh ja'ahu datang kepadanya al yakinu kematian. Ini sesungguhnya aku la arju, sungguh aku berharap lahu untuknya al khaira, kebaikan minallah dari Allah. Wallahi demi Allah ma adri, aku tidak tahu, wa ana Rasulullah, sedangkan aku ini Rasulullah, ma yuf'alu bi, apa yang diperbuat terhadapku, walabikum, dan terhadap kamu sekalian. Qalat Ummul Ala, berkata Ummul Ala, fa wallahi maka demi Allah, la uzaki, aku tidak akan mensucikan, tidak akan menganggap baik, menganggap suci ahadan seorang pun ba'dahu sesudahnya. Qalat berkata Ummul Ala, baru itu dan aku melihat li Utsman, untuk Utsman bin Mad'un tadi, fin naumi di dalam tidurnya, ainan tajri, mata air yang mengalir. Fajitu maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu dzalika lahu, maka aku menyebutkan hal itu kepada beliau. Faqala maka beliau bersabda, zaki, itulah amaluhu, amalnya, yajri lahu, mengalir untuknya, berjalan untuknya. Ya, jadi ceritanya dari awal gitu. Jadi ceritanya ini dari Ummul Ala. Ummul Ala itu salah seorang yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Ala itu ibunya Kharijah bin Zaid bin Sabit. Ya. Dari Kharijah bin Zaid bin Sabit, dia itu ibunya adalah Ummul Ala, salah seorang perempuan Ansor. Ya. Nah, dia itu berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita, jadi Utsman bin Mad'un, jadi konon Utsman bin Mad'un itu orang kaya yang paling kaya di antara orang-orang di masa itu. Ya. Sampai ada pertanyaan, apa ada orang lebih kaya daripada Utsman bin Mad'un? Ya. Jadi bahwa dia itu orang kaya, tokoh. Nah, kata Ummul Ala, Utsman ini keliling, ya, keliling dalam pembagian pembagian rumah untuk orang-orang Ansor, pembagian hunian, ya, fi suknal muhajirin. Jadi bagi-bagi gitu. Waktu itu kemudian sakit dia. Jadi Utsman bin Mad'un itu meninggal di awal-awal Hijriah, mungkin 1 atau 2 gitu. Lantas karena dia sakit, kami merawat Utsman bin Mad'un, ya, sampai beliau meninggal. Kemudian kami jadikan pakaiannya sebagai kafannya. Lantas Rasulullah datang kepada kami. Nah, saya berkata ini sebagai bentuk doa sekaligus persaksian saya, rahmatullahi alaika Abu Sa'ib, belas kasih Allah untuk wahai Abu Sa'ib, maka persaksian atas kamu, sungguh kamu telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, Nabi bertanya, Mama yudrika, kamu tahu dari mana kok Utsman mendapat
kamu katakan akramakallah, kamu dapat dari mana? Menjawab Ummul Ala, saya tidak tahu, demi Allah. Terus Nabi bersabda, adapun dia maka sungguh telah meninggal dunia, dan sungguh saya berharap Utsman bin Mad'un itu mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Demi Allah, aku tidak tahu, padahal aku adalah Rasulullah, apa yang diperbuat terhadapku dan apa yang diperbuat terhadap kamu sekalian. Padahal saya Nabi, saya tidak tahu. Kamu kok bisa mengatakan fasyadati alaika laqad akramakallah? Maka kata Ummul Ala, demi Allah, aku tidak akan mensucikan seorang pun sesudahnya, tidak akan menganggap baik seorang pun sesudahnya. Lantas kata Ummul Ala, ini kata dengan bab, aku mimpi melihat Utsman bin Mad'un di dalam tidur, dia itu punya mata air yang mengalir. Terus datang kepada Rasulullah, Ummul Ala terus cerita, kok saya bermimpi begini begitu. Maka bersabda Rasulullah, itulah amalnya. Jadi amalan dari Utsman bin Mad'un itu terus mengalir. Gitu. Jadi takwilan dari mata air yang mengalir adalah amalnya terus mengalir. Gitu, tidak ada berhentinya. Itu takwilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia punya sungai, punya materi yang terus mengalir. Kemudian babun naz'il ma'i minal bi'ri hatta yarwan nas, bab mengambil air, nazak kan mencabut ya, mengambil air minal bi'ri dari sumur, hatta sehingga yarwan nasu, dahaga manusia, kenyang minuman. Hadis 7019, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim ibni Katsirin, haddatsana Syu'aibun ibnu Harbin, haddatsana Sakhr bin Juwairiyah, haddatsana Nafi'un anna ibn Umar, bahasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, haddatsahu, bercerita kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana, tatkala saya, ala bri'in, atas sebuah sumur, anzi'u minha, saya menarik darinya, tiba-tiba ja'a, datang Abu Bakrin wa Umar, datang Abu Bakar dan Umar, fa akhadha, maka mengambillah Abu Bakar ad-dalwa, akan embernya, fanaza'a, maka dia mengambil dhanuban, satu timbaan, au dhanubaini, atau dua timbaan, wa fi naz'ihi, dan pada pengambilannya, pada pencabutannya itu ada dhafun, ada kelemahan. Fa ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni beliau Abu Bakar. Summa akhadha, kemudian mengambilnya Umar bin Khattab min yadi Abi Bakrin, dari tangan Abu Bakar. Fastahalat, maka menjadilah fi yadihi, di tangannya, ghorban itu ember yang besar. Jadi kata Mustafa Bukho, yang namanya ghorban itu, al-ghurab itu ad-dalwul azimah al-muttakhadah min juludil baqar, jadi ember yang besar yang dibuat dari kulit sapi. Falam aro, maka tidaklah aku melihat abkorian, orang yang pinter. Abkor itu orang pinter, orang jenius. Minanas, dari manusia, yang yafri, yang berbuat faryahu, seperti perbuatannya. Hatta, sehingga doroban nasu, jadilah manusia, mulailah manusia biatonin, menjadi kenyang. Aton itu sesuatu yang disiapkan di sekitar sumur ya. Gampangnya bisa minum dengan kenyang gitu. Jadi dari siapa tadi, Abdullah bin Umar ya, bercerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mimpi. Ya, jadi ketika saya di sumur, maka saya mengambil
mengambil air ya. Ada Umar, ada Abu Bakar, maka Abu Bakar mengambil ember, kemudian mengambil 1-2 ember tadi, tapi dalam pencabutannya ada kelemahan, maka Allah mengampuni. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengambil dari tangan Abu Bakar. Nah, ember yang dipegang oleh Umar itu jadi besar ya, jadi horban tadi, ember yang besar yang dibuat dari kulit. Maka aku tidak melihat ada orang yang lebih pintar, yang jenius di antara manusia seperti dia, gitu. Dia dengan tangkas mengambilnya sampai manusia itu biaton tadi, jadi manusia jadi kenyang, jadi apa namanya, sudah puas ya, gitu, minum dengan puas. Jadi memang dalam prakteknya, dalam faktanya, ketika kekhilafan dipegang oleh Abu Bakar seperti ada kelemahan ya, 2 tahun itu begitu, 2 tahun 10 hari ya. Nah, kemudian ketika dipegang oleh Umar seperti kuat ya, karena kan orangnya tegas ya, tegas kendel. Nanti barangkali ingat ketika Umar mau menggal orang yang memanggil Nabi dengan panggilan nggak baik, ya Muzammam, oh, gitu. Umar yang marah, kata Rasulullah, bayar hutang saya, kan gitu. Jadi Umar memang orangnya apa, tegas ya. Nek cara Jawa tas-tas, bat-bet, des-des gitu. Bat-bet tas-tas, menyandang, wah, gitu ya. Itu begitu. Cuma di sini kok nampaknya Nabi tidak menjelaskan apa namanya takwilannya, tapi kita tahunya setelah Imam Rasul wafat dikata Abu Bakar seperti itu. Dan ketika dipegang oleh Umar bin Khattab ya seperti itu. Bab berikutnya babu naza'i dzanub wa dzanubaini minal bi'ri bidhofil. Jadi memang ini satu hadis dibuat oleh Imam Bukhari, ada 1, 2 atau berapa bab begitu. Karena memang kan dilihat ini adalah kefahaman dari Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan ini. Kemudian ini babnya, ini hadisnya juga sama ini gitu. Babun naza'i dzanubi, bab pengambilan ember dzanubi dan 2 ember minal bi'ri dari sumur bidhofin dengan kelemahan. 7020 Haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Zuhairun haddatsana Musa bin Uqbah an Salimin an abihi an ru'yan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abi Bakrin wa Umar, dalam hal Abu Bakar dan Umar. Qala, bersabda beliau, ra'aitun nasa, aku melihat manusia ijtama'u, mereka berkumpul. Faqama Abu Bakrin, maka berdiri Abu Bakar, fanaza'a, maka dia mengambil danuban au danubaini, 1 ember atau 2 ember. Wa fi naz'ihi, dan pada pengambilannya itu ada dhafun, ada kelemahan. Wallahu yaghfiru lahu, dan Allah mengampuninya. Summa qama Ibnu Khattab, kemudian berdiri Ibnu Khattab, Umar. Fastahalat ghorban, maka jadilah dia itu ember yang besar. Fama ra'aitu minan nas, maka tidaklah aku melihat dari kalangan manusia man yafri faryahu, orang yang apa namanya tadi, tangkas seperti ketangkasannya, gigih, tangkas atau gigih, hatta sehingga daraban nasu, mulailah manusia bi atonin, ya kenyang gitu gampangnya. Jadi Mang Umar tangkas, dan memang peristiwa apa namanya futuh-futuh banyak di masanya Umar bin Khattab gitu. Nah, cuma dari sini nampaknya Imam Al-Bukhari apa namanya mengambil dari bab tadi, apa namanya, bahwa mengambil 1 ember, 2 ember dengan kelemahan itu yang dilihat itunya. Jadi nampaknya seperti mau Imam Bukhari mau membuktikan Nabi mimpinya begini, kejadian di masa Abu Bakar begini, nah, gitu. Jadi memang takwilannya sudah terjadi. Artinya dalam hadis ini memang Nabi tidak menakwilkan hadis ya. Tetapi apa, Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis ini, kemudian dari ini seakan-akan tampak bahwa 1 tahun atau 2 tahun ini memang ada kelemahan pada
Abu Bakar. Walaupun juga kehebatan juga banyak, masya Allah, seakan-akan begitu. Hadis yang berikutnya 7021, haddatsana Sa'id bin Ufairin haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Ukailun an ibni Syihabin akhbarani Sa'idun anna Abu Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina anna naimun, tatkala saya tidur, kata Rasulullah, ra'aituni, aku melihat diriku ala qalibin, atas satu sumur, wa 'alaiha dalbun, dan padanya ada ember, fanaza'tu minha, maka aku mengambil darinya, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Summa akhadha, kemudian mengambilnya Ibnu Abi Quhafah, putranya Abu Quhafah, yakni Abu Bakar. Fanaza'a minha, lantas mengambil darinya, zanuban, satu ember, au zanubaini, atau dua ember, wa fi naz'ihi, dan pada cabutannya, pada pengambilannya ada dhafun, ada kelemahan. Wallahu yaghfir lahu, dan Allah mengampuninya. Summastahalat ghorban, kemudian jadilah ember tadi ghorban, ember yang besar. Fa'akhodaha Umar bin Khattab, maka mengambilnya Umar ibn Khattab. Falam aro abqariyan, maka tidaklah aku melihat orang yang pinter, yang cerdas, ya, minan nas, dari kalangan manusia, seperti dia gitu. Yanzi'u naz'a Umar bin Khattab, yang mengambil seperti pengambilannya Umar bin Khattab, yang tangkas, yang gigih, hatta sehingga daraban nasu bi atonin, mulailah manusia menjadi puas, ya, jadi kenyang. Sama ya hadisnya ya. Berikutnya babul istirahati fil manam, bab istirahat di dalam tidur. Hadis 7022, haddatsana Ishaq bin Ibrahim haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Hamamin annahu sami'a, maksudnya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun, tatkala saya tidur, ra'aitu, aku melihat, anni, bahwasanya aku ini ala haudin, ya, ala haudin, atas telagaku, askinas, aku memberi minum pada manusia. Fa'atani, maka datang kepadaku Abu Bakar, fa'akhodat dalwa, lantas dia mengambil satu ember, min yadi, dari tanganku, liyurihani, untuk memberikan kepadaku, agar aku istirahat. Fanaza'a, lantas dia mengambil dhanubaini, dua ember, wa fi naz'ihi, dan di dalam cabutannya ada dhafun, ada kelemahan. Wallahu yaghfir lahu, dan Allah mengampuninya. Fa'ata Ibnul Khattab, maka datanglah Ibnu Khattab, fa'akhoda minhu, lantas mengambil darinya. Falam yazal yanzi'u, maka tidak henti-hentinya yanzi'u, dia mengambil, dia mencabut, hatta sehingga tawalanas, manusia pergi. Wal haudu, sedangkan telaga itu yatafajjar, tetap memancar, ya, tetap mengalir. Ini hadisnya hampir sama ya, apa malah sama persis, hampir sama, tapi satu hadis diterangkan oleh hadis yang lainnya. Jadi dari Abu Hurairah bercerita, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika aku tidur, aku ini di atas telaga haud, ya, memberi minum pada manusia. Lantas datang Abu Bakar mengambil ember dariku agar aku bisa istirahat, ya, linyuri hal tadi. Lantas dia ambil satu ember atau dua ember, dan pada tarikannya itu ada kelemahan, dan Allah mengampuni Abu Bakar, ya. Lantas datang Ibnu Khattab, dia mengambil dari
Abu Bakar kemudian dia tidak henti-hentinya ya, ngambil atau narik atau mencabut ember tadi sampai manusia selesai pulang bubaran, sedangkan haud tetap memancar, tetap mengalir gitu. Jadi ini bangsa impian-impian ya. Jadi memang nampaknya takwil dari impian itu adalah Rasulullah wafat, istirahat, diganti oleh Abu Bakar selama 1 atau 2 ember tadi 2 tahun gitu. Tapi ada kelemahan, kemudian diganti oleh Umar ibnu Khattab. Di masa Umar, masya Allah. Dan nanti ini agak sedikit ya, saya tambah sedikit. Dan nanti fitnah-fitnah muncul itu ada di masa sesudah Umar bin Khattab gitu. Jadi ketika ada para gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, kemudian di masa Utsman tetap dijadikan sebagai gubernur, bagi tambah dengan kerabatnya ya gitu yang kita tahu. Nah, ketika orang bertanya, loh kok di zaman Umar kok dia tetap jadi kok jadi pejabat, zaman kami pejabat kok beda? Ada bedanya. Jadi konon yang saya dapatkan, jadi ketika pada masa Umar, para pejabat ini tidak boleh punya rumah dan kekayaan di tempat masing-masing. Jadi kamu jadi misalkan gubernur di sana di Jawa Tengah misalkan, maka rumah kamu tetap di Jakarta gitu, kekayaan di Jakarta, istri di Jakarta gitu. Ini kalau kamu tempatkan di misalkan di Sulawesi ya sama, rumah kamu ya di Jakarta, di Madinah gitu. Nah, ketika pada masa Utsman boleh bertempat di tempat masing-masing, sehingga kontrol kepada para pejabat mulai berkurang. Contoh begitu ya, itu kan kebijakan namanya. Ketika berkurang jadi besar, bahkan menjadi menyaingi ibu kota gitu. Konon begitu. Artinya di Syam akhirnya kuat mengalahkan popularitas yang di Madinah. Maka ketika ada masalah, Utsman meninggal dunia, ini Syam kurang mau tunduk kepada Madinah. Ini kalau mau dilanjutkan, periksa dulu seperti apa kematian Utsman bin Affan. Kalau enggak, kami tidak akan mengikuti begini begitu lah gitu. Itu contoh begitu. Pada masa Umar tidak berani. Kamu di sana saya tugaskan. Maka pada masa Umar, Abu Hurairah jadi gubernur, ketika pulang harta diminta. Loh, itu harta saya tidak bisa. Kamu dulu waktu pergi bawa berapa? 400 dirham. Sekarang berapa? Sekarang sekian. Tak ambil sekian, yang petang terus tak balik ke kowe. Nah, gitu. Kenapa? Kamu dulu saya tugaskan menjadi gubernur, orang dodolan jaran. Kamu di sana orang bisnis, apa gubernur bisnis jualan kuda dapat laba, tidak bisa, tak ambil. Kamu telah menggunakan wewenang kamu sebagai gubernur. Dah akan dilorot jadi gubernur, dan kita ditunjuk tidak mau. Kenapa? Aku tidak mau. Gitu ya. Kok tidak mau? Ya tidak malas ya. Kok tidak ngono meneh dah. Kok tidak jadi dijaluk meneh itu gitu. Tapi saya taat kepada Umar bin Khattab. Gitu kan contoh kan. Jadi para sahabat dulu demikian. Kenapa? Sampai kata siapa itu? Abu Bakar juga nih. Jadi Abu Bakar itu tidak menunjuk ahli Badar sebagai pejabat. Nah gitu. Karena apa? Menurut Abu Bakar, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar adalah orang-orang yang sudah tinggi keimanannya. Terbukti mereka saking tingginya iman itu mendapatkan hak dari Allah Ta'ala kan. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat semamu, telah kuampuni semua dosa kamu. Kemudian ketika ditanya, loh kenapa kamu jadi sebagai pejabat? Tidak. Nek mereka sudah jatahnya wong apik-apik, sing nyekel donya gen wong liyane wae. Saya bacakan gitu kan. La udan nisuhum bid dunia. Saya tidak mau mengotor mereka dengan dunia. Masya Allah gitu kalimatnya. Nanti saya cari deh di Samilah itu. La udan nisuhum bid dunia. Saya masya Allah. Apik men ya. Jadi katanya begitu Abu Bakar, tidak mau mengotori ahli Badar dengan dunia. Nanti biar yang lain saja. Jadi makanya menurut orang-orang alim, dunia itu bisa membuat kotor gitu.
Itu barangkali nanti bisa dilihat di kisahnya siapa namanya, Sa'id ya. Sa'ad itu. Ketika jadi gubernur di Homs ya, di Homs sana, kemudian apa namanya, Umar kan minta dikirim utusan datang ke Madinah untuk ditulis para fuqara masakinnya untuk dibantu oleh negara, namanya begitu. Akhirnya dikirim oleh Sa'id ya. Sa'id bin siapa ya? Lupa saya. Sa'id bin siapa itu? Dikirim 2 petugas datang ke Madinah, kemudian kata Umar, tulis fuqara kamu, ditulis. Ketika sampai di nama Sa'id, ini Sa'id siapa ini? Ini Sa'id gubernur kamu? Iya. Itu miskin? Iya. Akhirnya kata Umar minta ada khusus kasih uang, kalau tidak salah 1000 dinar yang saya baca di buku bahasa Arab Lipia itu ya. Saya baca ini khusus buat gubernur kamu, bawa ke Homs sana, ke Syria sana. Sudah, kata para petugasnya, ini dari Umar untuk penjenengan. Iya saya. Sudah, untuk Anda, buka. Begitu dibuka langsung bengok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya dari dalam kamar mendengar, ada Pak Sa'id, apakah Umar meninggal? Tidak. Apa? Datang dunia untuk menghancurkanku, untuk menghancurkan akhiratku. Ja'atid dunia lituhlika akhirat. Jadi memang itu ucapannya orang-orang hebat ya, begitu itu. Datang dunia untuk menghancurkan akhiratku. Akhirnya kata Sa'id, coba tolong ini kamu bagi kepada orang-orang fuqara masakin di sekitar kita. 1000 dinar didomeneh entek. Itu begitu. Itu yang kisahnya Sa'ad bin Mu'ad ya, lupa saya. Jadi ketika itu ada kisah disampaikan bahwa si Sa'ad ini satu tidak beres sholatnya. Sa'ad Waqqas ya, betul ya, Sa'ad Waqqas ya. Satu tidak beres sholatnya, kemudian dia itu kalau datang kepada rakyat setelah agak tinggi matahari, kemudian dalam seminggu tidak keluar sehari, gitu kan. Dilaporkan, Umar datang kemudian diketemukan antara pimpinan dengan rakyatnya ini. Apakah betul ini tak hadapkan sebagai bentuk konfirmasi, kan dikonfrontasi gitu. Ini coba nih, kata mereka, kamu itu sholatnya tidak baik, bagaimana? Wahai Umar, saya tidak suka untuk mengatakan sebetulnya. Lah Pak, sholat saya adalah sebagaimana yang Nabi contohkan kepada kita. Saya baca begini. Terus kata Umar, seperti itulah dugaan saya kepada kamu. Masya Allah. Apa lagi? Umar, si Sa'id ini dia kalau datang kepada kami dalam keadaan sudah agak siang, tidak pagi-pagi. Gimana saya ijaban kamu? Saya juga tidak suka menceritakan bab ini. Wahai Umar, saya nggak punya pembantu, maka di pagi hari saya masakkan untuk anak istri saya. Begitu matang saya berikan kepada mereka, kemudian saya keluar dan belum makan yang saya masak tadi. Masya Allah. Itulah dugaan saya kepada kamu. Terus apa? Umar, dia dalam seminggu tidak datang pada kami sehari. Gimana jawaban kamu? Betul Sa'ad Waqqas ya? Kata si Sa'ad, Umar, saya juga suka cerita ini. Umar, saya tuh nggak punya baju, cuma satu yang saya pakai ini. Maka baju saya pakai seminggu. Setiap menjelang Jumat atau Jumat saya cuci, saya jemur dalam keadaan saya tidak punya baju utuh, dalam keadaan telanjang. Begitu kering saya pakai bajunya, baru saya keluar. Maka dalam seminggu sehari saya tidak datang kepada orang banyak. Terus yang keempat, ada salah bab, kalau malam kamu katanya tidak pernah datang kepada masyarakat. Kenapa? Ya karena kalau saya malam saya datang kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, itu kan contoh orang-orang baik zaman dulu begitu itu. Dan Umar ketika menangani ya tegas, langsung copot dulu baru dipertemukan. Nah, gitu. Zaman sekarang nggak ada. Presiden kok ngurusi gubernur Maret reneng. Presiden ngurusi gubernur Ben Sugi. Gitu. Tapi bukan negara kita, negara antah berantah ya. Nah, negara kumuh Konoha, negara Konoha. Negaranya Naruto Konoha. Kenal Naruto bareng itu.
Babul qasri fil manam, bab istana di dalam mimpi, dalam tidur, dalam mimpi maksudnya. 7023 haddatsana Sa'id bin Ufairin haddatsani Al-Laitsu haddatsani Uqailun an Ibnu Syihab qala akhbarani Sa'id bin Al-Musayyab anna Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah qala berkata baina nahnu julusun tatkala kami duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala beliau bersabda baina ana naimun tatkala saya tidur ru'aituni saya melihat diriku fil jannah di dalam surga, ngimpi ya. Ngimpi surga, subhanallah ya. Faida maka ketika itu maka ternyata ada imra'atun, ada seorang perempuan yang tatawadhu, yang berwudu ila janibi qasrin, di samping istana. Qultu aku berkata liman hadzal qasru, liman hadza al qasru, nah gitu. Untuk siapakah istana ini? Qalu, mereka berkata li Umar bin Khattab, untuk Umar bin Khattab ya. Saya kalau baca hadis ini apa namanya, nangisnya Umar itu kayak itu loh, masuk saya tuh apa namanya Anggur itu apa? Cemburu kan gitu kan. Jadi membayangkan siapa? Umar itu gitu ya. Fadzakartu maka aku menyebut, aku ingat ghairatahu akan kecemburuan Umar. Fawallaitu maka aku berpaling mudbiran pergi ya, membelakang sana. Qala Abu Hurairah maka berkata Abu Hurairah Fabaka Umar Khattab maka menangis Umar bin Khattab. Sumakola kemudian berkata Umar, A'alaika apakah kepada engkau bi abi anta demi bapakku dan ibuku wa engkau wa umi dan ibuku ya Rasulullah agharu aku akan cemburu. Nah, gitu. Jadi ceritanya kata Abu Hurairah Rasul bersabda ketika kami itu duduk-duduk di dekat Rasulullah, itu beliau bercerita ketika saya tidur ya, saya itu melihat saya di surga. Ketika itu ada seorang perempuan, karena kan imra'atun kan berarti kan masih tidak jelas, bukan al-imra'ah ya, jadi seorang perempuan mbuh sapa lah gitu, sedang berwudu di dekat istana ini, di samping istana. Terus saya berkata, ini istana siapa ini? Buat Umar. Artinya nek ini istana Umar berarti perempuan tadi yang punya rumah lah gitu loh. Dudu wong liwat keblasok bukan. Wong itu ngerti bukan begitu maksudnya. Ya istri yang punya rumah ini lah gitu. Ini bisa siapa ini? Umar bin Khattab. Buat Umar, maka taruh aku ingat ya. Apa tadi? Kecemburuan Umar bin Khattab, maka kemudian berpaling membelakang pergi ya. Maka ada Abu Hurairah baper ya. Umar itu menangis. Kata Umar, apakah pada engkau akan cemburu ya Rasulullah demi bapak dan ibuku? Tidak mungkin cemburu. Masa aku cemburu yang Rasul? Enggak mungkin lah. Masa cemburu lah kok malah dengan tindak pripun nah, gitu. Tidak mungkin saya cemburu kepada Anda, tidak mungkin gitu. Artinya dari sini kata ulama nanti di hatinya dibuktikan bahwa Umar itu pasti masuk ke dalam surga. Nanti ada hadis kan apa namanya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah, dan seterusnya ada 10 ya. Di hadis itu 10 gitu. Maka ada istilah al-asrah al-mubasyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin ya mendapat kabar gembira pasti masuk ke dalam jannah. Di hadis itu ya. Nanti di jalan juga ada si fulan masuk jannah, akan lewat di dalam kamu seorang ahli surga. Barang siapa yang pengen melihat surga, lihatlah ibu ini, lihatlah orang ini, kan banyak itu ya, mungkin sampai belasan puluhan itu. Artinya orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga ya, gitu. Nah dalam hadis ini adalah bahwa Umar itu punya istana dan sudah punya istri di situ.
Karena apa? Nabi nggak kenal. Nabi mungkin tidak kenal dengan istri Umar bin Khattab, kan gitu kan, nggak kenal. Tetapi di dalam istana itu Nabi nggak kenal. Ini baik siapa ya misalnya ini? Anu milik Umar. Harus Nabi bagi ngerti aku nang kene Umar pernah cemburu, aku tak lunga bae lah gitu. Umar malah nangis. 7024 hadatsana Amr bin Ali hadatsana Mu'tamir bin Sulaiman hadatsana Ubaidullah bin Umar an Muhammad bin Munkadir, sama ya, an Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah, aku masuk ke dalam jannah, malah surga ya. Faida, maka ketika itu anak saya bikosrin, ada di sebuah istana min dhahabin, dari emas, masya Allah. Fakultu, maka aku berkata, aku Nabi, liman hadza, untuk siapa ini? Faqalu, mereka menjawab, lirajulin min Quraisyin, untuk seorang dari kalangan Quraisy, maksudnya Umar bin Khattab. Fama mana'ani, maka tidaklah mencegahku, menahanku, an adkhulahu, untuk masuk ke dalamnya, ya Ibnu Khattab, wahai Ibnu Khattab, illa, kecuali ma'a'lamu, apa yang ketahui, min ghairatika, dari kecemburuanmu. Qala, berkata Umar, wa alaika, dan kepada engkau, aku akan cemburu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, gitu. Jadi sama kisahnya. Kalau dalam bab ini lebih jelas, jadi Nabi itu masuk ke dalam sebuah kebun, maksudnya surga. Maka ketika itu ada sebuah istana yang terbuat dari emas. Itu makanya kita tidak bisa membayangkan ya, a'datul ibadiyas sholihin mala anroat wala udhulun samiat wala khoto'a bil bashar atau bikol bil bashar. Aku siapkan, aku sediakan buat hamba-hambaku sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Itu ada seorang ustadz di Solo itu menyebutkan nanti di surga itu ada 1000 oktav. Saya hadis sopo bahasa 1000 oktav, hadis kok ngendi? Karena di dalam hadis kan malah udhunun samiat, ngawur baik kok ngendi masuk 1000 oktav. Tapi kita tidak tahu ya, bukan menyalahkan, bukan cuma dari mana gitu loh kok bisa mengatakan 1000 oktav. Jadi do re mi fa sol la si do re mi fa sol la, kan itu baru 2 oktav kan. 1000 itu pernah dur banget, pecah kabeh kocone cara donya gitu ya. Tidak tahu lebih sawab. Yang jelas akan ada suara, akan ada pandangan, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Nah, kembali ke sini, nah, itu kan yang disampaikan Nabi adalah ada istana dari emas. Seperti apa? Kita mesti bayangkan istana kayak mengenai, misalnya kayak Taj Mahal. Taj Mahal dibuat dari emas. Berarti orang menunggu ya orang itu dibayangkan kok, tidak pernah terbayangkan. Kayak apa? Ya untuk malah ngerti loh. Ya kayak gini, berarti duduk malah. Oh, tidak terbayangkan kok. Kan gitu kan ya? Malah roat, belum pernah dilihat mata kok. Berarti malah tidak terbayangkan, tidak terbesit dan tidak pernah dilihat dalam kita. Seperti apa? Tidak tahu. Ini pokoknya Nabi masuk dalam surga itu ada istana terbuat dari emas. Mak di sini tidak ada kata-kata ada imra'atun di situ. Nabi bertanya, ini untuk siapa ini? Untuk laki-laki dari kalangan Quraisy, maksudnya Umar bin Khattab. Maka tidaklah mencegahku untuk masuk ke dalamnya kecuali apa yang aku tahu tentang kecemburuan kamu wahai Ibnu Khattab. Ya, maka kata Umar, apakah kepada engkau aku akan cemburu wahai Rasulullah? Masya Allah ya, tidak mungkin lah, masa kalau cemburu teng tiang-tiang Lampung itu nggih ya jenengan Lampung betul. Subhanallah ya, itulah para sahabat ya, subhanallah. Nabi pun menghormati, nek bahasa kita kalau boleh mengambil mengambil ibrah ya. Jadi Nabi itu tidak mungkin melanggar hak walaupun kepada sahabat. Masya Allah, tidak akan itu. Ini hak kamu akan saya langgar sama. Ya. Itu makanya saya tadi di bis itu melihat
satu fragmen ya. Jadi ibu itu dawi putrane ora manut ya. Ibu itu apa? Pakai rebutan sama anaknya sih, ya Allah kok iso muni. Padahal ya muslim wong dia dengan sebutan apa? Abi po umi gitu. Jadi ada istilah-istilah yang biasa orang-orang kalangan apa? Taklim kalangan pondok ya kan, abi umi kan gitu. Ini ikut abi po umi itu kan bagus. Kene wae ayah karo ibu ya. Sana umi dan abi itu gitu. Ya Allah, disuruh ngambil nggak berangkat, disuruh anaknya gelut. Walaupun tidak apa-apa, nggak namanya anak kan gelut biasa. Cuma kok ngono ya, masya Allah. Gitu. Termasuk dalam bab ini. Jadi penegasan hak atas anak-anak kita. Jadi Nabi saja itu menjaga hak bahkan hak Umar atas Umar, maka dijaga. Tapi tidak mau, saya tidak mau Umar sembuh, ya, maka Umar pergi, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua menunjukkan bahwa jadi Umar pun seorang sahabat juga sama, itu sampai masuk begitu, mempertanyakan. Jadi masing-masing itu mencoba untuk hak sahabat ya saya jaga. Umar sendiri mengatakan tidak mungkin saya akan suudzon kepada penjenengan, tidak mungkin. Nah nanti prakteknya apa tentang yang saya kisahkan di bis tadi. Kita biasakan di rumah itu menempatkan hak masing-masing anak kita. Kemudian kita jangan, istilah psikolog, meletakkan barang itu geletak-geletek gitu. Karena apa? Anak biar tahu ini barang kamu, simpan yang baik, ini barang kamu, simpan yang baik. Kamu jangan menyentuh, jangan mengambil, pinjam barang kakak kamu atau adik kamu kecuali izin pada ibu atau izin pada adik kamu, kakak kamu. Itu terbiasa begitu. Anak tidak mungkin menyentuh barang orang lain tanpa izin, tidak mungkin. Apalagi mencuri, tidak mungkin. Jadi memang ini butuh pelatihan terus. Seperti melatih anak tanggung jawab. Apa itu? Cuci piring masing-masing, itu kan tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ayo kamu tadi kan dolanan, sekarang kotor, kami yang nyaponi. Dengan catatan kita tahu mesti tidak akan resik. Nah kita bersihkan. Wah ini saya mesti resik. Maka kita ulang. Yang penting kan ada kuantitas dulu, kualitas nomor 2 gitu. Nah, bukan kemudian kita suruh bareng ngaji. Oh iya, di bawah ngaji nih ngelatih anak-anak isaiah, bari isaiah opo malah kabeh, jangan begitu. Tidak apa-apa mau dilatih kok gitu. Jadi memang babnya itu. Jadi mencoba untuk mendidikkan sesuatu yang benar kepada sahabat dalam wujud tadi, haknya dijaga gitu. Umar sendiri ya sama. Oh tidak mungkin saya berbuat begitu. Masa saya akan cemburu kepada engkau. Babu tawaf bil Ka'bati fil manam. Bab tawaf di Ka'bah di waktu tidur, mimpi maksudnya. 7026 hadatsana Abul Yaman akhbarana Su'aibun an Zuhri akhbarani Salim. Betul? Oh, kok melompat? Wah, astagfirullahaladzim. Wah, pengen rampung berarti. Babul wudu'i fil manam. Bab wudu di dalam tidur, itu mimpi maksudnya. Ini masih podo-podo. Haddatsani Yahya bin Bukairin haddatsan Laysu an Ukailin an Ibnu Syihab akhbarani Sa'id bin Musayyib. Ada yang Musayyab, ada yang mengatakan namanya Musayyib, tapi saya tidak mau dianggap Musayyib, tapi Musayyab. Anak bahasanya Abu Hurairah qala berkata, saya tidak mau jadi Musayyib tapi Musayyib. Tanda arti Musayyib itu yang menawan ya. Itu kalau kata dia sendiri, saya tidak mau Musayyib tapi saya Musayyib. Qala berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, baina ana naimun, tatkala saya tidur, ra'aituni, aku melihat fil jannati, di surga, aku melihat diriku di surga, aku ngimpi. Faida, maka ketika itu imra'atun, ada seorang perempuan tatawadhu, yang dia itu berwudu ila janibi qasrin, ke samping istana. Fakultu,
maka aku berkata, liman hadal qasru, untuk siapakah istana ini? Untuk siapa hadal qasru, istana ini? Faqalu, maka mereka menjawab, li Umar, untuk Umar. Fadzakartu, maka aku ingat ghairatahu, akan kecemburuannya. Fawallaitu, maka aku berpaling mudbiran, membelakang, maksudnya pergi. Membelakang itu kalau dilihat dari arah sini itu membelakang. Fabaka, maka menangislah Umar waqala, dan dia berkata, alaika, atasmu, bi abi anta, demi bapakku dan engkau, wa umi, dan ibuku, ya Rasulullah, ahoru, aku akan cemburu. Nanti di kalimat lain, bi abi wa umi fidaka, jadi gampangnya bapak dan ibuku menjadi tebusanmu, saking engkau adalah orang yang terhormat. Jadi engkau saja, tebus saya adalah bapak ibuku. Nah, gitu. Artinya emang engkau itu mulia. Demi gampangnya, wong engkau begitu mulia, kau masa saya akan cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Tidak mungkin. Gitu. Sama dengan hadis yang dua di atas. Jadi intinya satu, Umar bin Khattab akan masuk ke dalam surga. Nomor dua, Umar akan punya istana di surga. Nomor tiga, istananya dari emas. Nomor empat, akan punya istri di surga. Nomor lima, nanti istri itu akan berwudu di dekat istananya. Oh begitu, memang banyak. Wudu mau sholat, ya mesti wudu mau dakon kan tidak mesti. Ya wudu mau sholat lah gitu. Cuma di sana kan semua kan ibadah tok. Makanya tidak bisa dibayangkan. Nang kono nang surga ngopo ya? Ya mangan mbek ora bosen, wis tak kowe nek bosen langsung nang donya. Mangan turu ya bosen, nang surga ya ora. Mosok mangan turu. Aja dibayangke. Malan ra'at wala udunun sami'at, gitu saja. Karena apa ya, zikir sampai ada ahli surga yang dulu mungkin petani. Ya Allah, saya ingat ketika saya pengen bertani, tenang. Hanya kasih benih, begitu dilemparkan terus langsung tumbuh buah-buahan gitu kan. Pak kangen apa mungkin zaman nang donya dodolan lombok apa tomat itu kelingan itu gitu. Terus diberi apa namanya, kasih benih langsung jadi, masya Allah. Ingat apalagi langsung. Seperti yang di surat apa Yunus ya, yang di awal dulu itu apa waktu melihat berdoa kan subhanakallahumma gitu kan. Apa itu ayatnya itu? Astagfirullahaladzim ya. Mengatakan subhanakallahumma, dakwahum fiha subhanakallahumma wa ahdawa alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika ingat barang-barang yang ada di dunia itu apa doanya? Subhanakallahumma. Ibnu Katsir kemudian memberikan satu hadis apa namanya? Jadi kemudian dikirim, Allah mengirimkan 10.000 malaikat yang tiap malaikat membawa satu apa? Beri pobaki namanya itu. Satu beri yang penuh dengan sesuatu yang dia ingat tadi. Kalau dulu senangnya dengan durian ya durian sak nampan sak bagi. Dia suka mangga ya mangga sak bagi. Dia suka salak sak nampan tadi sak bagi. Entah apapun yang dia suka. Suka grontol. Sak memang desa ya. Kalau Ambon nggak tahu grontol ya. Ene wong Wonogiri kono. Grontol, wah ya Allah, saya ingat grontol ya. Masuk nang donya kelingan grontol. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, malaikat 10.000 datang dengan membawa grontol apa tadi. Semua dihabiskan, subhanallah, di dalam hadis tadi ya. Dihabiskan semuanya dengan tanpa susah payah sama sekali. Nek mangga tanpa dikupas pokoknya sudah siap dimakan itu. Dimakan semua habis dan tidak kenyang. Masya Allah, tidak kenyang. Kemudian begitu masuk berubah jadi keringat yang baunya seperti misek ya, seperti kasturi itu kan gitu kan. Jadi apapun. Jadi makanya kalau kita di dunia cuma makan sedikit nggak apa-apa, di sana insya Allah gitu. Jadi asal kita benar dalam keyakinan, dalam berbuat, dalam tidak, insya Allah dibalas oleh Allah, begitu tidak apa-apa. Dan nanti kita dapatkan ternyata dunia kita kan cepet banget ya. Saya tadi di WA Pak Dokter Manda ada ini.
Pak dokter pengen tahu umur saya ya tak kira-kira tok. Kita ora pas loh. Sudah tua, ya memang kita sudah tua, tidak apa-apa. Jadi tiba-tiba kita sudah sekian ini, gitu. Kita dulu seperti baru kemarin Ustadz Dori JMI ya, Pik-Pik. Ustadz siapa itu? Siapa? Ustadz Habib ya, Cik kurus dulu, masih kurus dulu, keluar dari Solo dulu masih masih ingat. Saya simpen tuh laporan tuh yang pertama kali itu mau dikirim ke Lampung, bekah-bekuh mangkat pora, masya Allah. Itu. Dulu ya kurus jika sadur ini kurus. Sekarang sudah sekian tahun ya Allah, subhanallah. Tiba-tiba anak saya sudah gede-gede. Dulu nggak punya anak saya. Sekarang wes bilang anak ya, subhanallah. Terus saya coba Dr. Mulyono, ya Allah umur sudah sekian. Pengen punya pondok, sudah tua, anak sekian, apa kira-kira iso ngalami nanti kalau sudah begini-begini. Ya saya jawab, ad-doa usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tadul hasna idza syi'ta sahla, kan gitu kan. Jadi memang yakin pada Allah saja. Saya ingat Abah Parto itu yang as-sabil awalun Pelumpang kan ya. Saya masih ingat di undang-undangan Masjid Raya Pelumpang itu ngetika sama saya, apa iki menangi masjid iki ya. Dan betul nggak menangi, betul akhirnya kan. Wes jadi sudah bagus ya menangi, karena emang ya cuma Allah kan melihat usaha kita gitu. Allah itu melihat usaha. Dan kita tidak tahu, katanya an-nasu niyamun, ya kan? Wa idza matu intabahu, gitu kan ya? Kita tuh mati, tidur. An-nasu niyamun, manusia tidur semuanya. Nah nanti ketika sudah mati intabahu, wa idza matu intabahu, kita baru tahu. Oh ya Allah, sebelum zaman ngaji Bukhari ngantuk kayak, wih gede ganjaran nih. Ngantuk gede, orang ngantuk ya gede. Untuk aku bilang teko alhamdulillah ya Allah, aku jalan malas banget. Mangkat tok malas yang barang ya Allah ternyata besar. Kita tidak tahu, bahkan di dalam Bukhari ada kata-kata ruqayyat, kan gitu kan? Jadi 2 rakaat kecil itu yang akan besar nanti di hadapan Allah ganjar. Kita tidak tahu. 2 rakaat yang ringan yang kita kerjakan dulu di dunia itu ternyata besar ganjarannya. Tapi kita kadang wa idza matu intabahu, kita bangun ketika sudah mati. Ini kadung ya Allah kasep. Itu makanya dari amal-amal yang sudah Nabi sampaikan, Nabi kenalkan kepada kita, ya mari kita kerjakan, tidak apa-apa. Gampangnya kita hari ini bisa nanam pohon kelapa kecil, kita tanam. Nah, istilah para pandu pramuka itu ada tunas kelapa ditandur. Siapa yang bisa mengetam? Mungkin anak kita barangkali, atau mungkin cucu kita barangkali. Kita tidak tahu. Dulu itu, ini sedikit kan sudah ada belum ya? Belum ya? Di Solo seingat saya, tahun-tahun 90-an tidak ada bu guru pakai jilbab sama sekali. Ada enggak? Kita tidak ada kita ya. SMA saya nggak ada. Adanya malah di beliau itu double di SMA Islam, di sekolah Islamnya Kudungan, masuk sekolah saya copot jilbab malah. Ada siswi, katanya di siswi ya, murid perempuan pakai jilbab disuruh pilih di sini kok di luar, naik pakai jilbab ya keluar, naik di sini tidak pakai jilbab disuruh pilih. Tapi mungkin tadi dakwah orang-orang dulu pelan-pelan satu. Sekarang hampir tidak ada guru muslimah kecuali pakai jilbab, ya kan? Hampir nggak ada itu. 1-2 yang tidak pakai, mungkin karena kultur kehidupan rumah, semuanya pakai. Bahkan sekolah negeri pun yang putri muridnya pakai jilbab. Masya Allah gitu. Jadi kayak sampai orang masuk, saya tanya yang pernah masuk ke SMA saya, sekarang kalau melihat SMA kita kayak melihat pondok pesantren. Masya Allah, jilbaban semuanya. Masya Allah gitu. Ya mungkin ya tadi dakwah kita yang lampau itu. Jadi apa salah? Jadi memang kita butuh kesana. Maka sama dengan dengan dakwah-dakwah yang kita sampaikan tetap ada efeknya, kapan tidak tahu gitu ya.
Bab tawaf bil Ka'bati fil manam. Bab tawaf di Ka'bah di waktu tidur, waktu mimpi. Hadatsana Abdul Yaman akhbarana Syu'aibun an Zuhri akhbarani Salim bin Abdillah bin Umar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Umar, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun, tatkala saya tidur, ra'aituni, aku melihat diriku, saya bermimpi, atufu, saya tawaf bil Ka'bah, di Ka'bah, faidha, maka ketika itu ada rajulun, ada seorang Adam itu yang sawo mateng ya, Adam sawo mateng, rada oyong Jawa berarti, iya kan? Wong Jawa kan sawo mateng ya. Sabetus sya'ari, yang lurus rambutnya, baina rajulin, di antara dua orang, ra'suhu ma'an, jadi di apa? Yantufu, yang menetes, ra'suhu, kepalanya itu ma'an, akan air, nanti ada tetesan air. Fakultu, maka saya bertanya, man hada, siapa ini? Qalu, mereka menjawab, Ibnu Maryam, dia adalah Ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Fadhabtu, maka aku pergi, altafitu, aku berpaling, faidha, maka ketika itu rajulun, ada seorang yang ahmaru, yang apa, merah ya. Ahmar kan merah ya. Yang jasimun itu berjisim ya, badannya besar ya. Jakduroksi itu keriting, kepalanya keriting. Sing keriting jadi kepala apa rambut? Masa kepala keriting, lucu. Maksudnya rambut di kepalanya keriting lah gitu. Akwarul aini, nek cara Jawa cetok, napa cetok niku? PC sitok, nggih, buta sebelah. Al yumna, yang kanan, ya buta sebelah kanannya. Kana, seakan-akan, ainahu, matanya itu inabah, seperti apa? Seperti anggur ya. Tofiyah, yang menjorok, berarti mencotot gitu. Kayak anggur yang mencotot. Kultu, aku bertanya, aku berkata, man hada, siapa ini? Qalu, mereka menjawab, hada, ini adalah ad-dajjal, ini adalah dajjal. Aqrabun nasi bihi, yang paling dekatnya manusia kepadanya sabahan, akan perserupaan, itu Ibnu Qattan, itu adalah Ibnu Qattan. Ibnu Qattan, sedangkan Ibnu Qattan adalah rajulun, seorang min Banil Mustalik, dari Banil Mustalik, min Khuza'ah, dari Khuza'ah. Jadi memang ya, orang baik itu impiannya ya baik-baik ya, orang baik itu impiannya baik-baik. Nabi itu impiannya, Nabi bukan cuma baik ya, memang impiannya kan wahyu. Masya Allah. Jadi memang saya ulangi, kita itu tidak tahu besok. Jadi dulu banyak itu anak-anak mahat yang bahkan ketika lulus MI nangis Ustaz ya, Ustaz David ya. Nangis itu. Nangis, ndek Pak Iwan yang pondok, kelingan saya. Jadi ndek bapak di pondok ndak mau berangkat untuk orientasi, wah ndekep ngantek bapak lepaskan tangannya gitu. Tapi kan dulu kan, sekarang jadi ustadz-ustadzah, Masya Allah. Bahkan ini agak sarusan, ada ustadzah yang dulu zaman kecil tuh ngobrol di depan masjid, itu ngobrol. Saya masih ingat, ngobrol di depan masjid, sekarang jadi ustadzah, Masya Allah. Untuk nanti HP ya, di HP. Artinya memang yang penting dakwah itu begitu. Yang penting sampaikan Bismillah, karena Allah yang menyampaikan. Benar gitu. Sama dengan tadi yang saya sampaikan depan tadi, kita ngaji begini, ngaji Bukhari kan jarang. Di Solo itu setahu saya tadi cuma di masjid kita, kemudian di Pasar Kliwon, di Habib Anis itu, kemudian di LDII yang saya tahu, MTA saya belum tahu ya, apakah ada kajian Bukhari itu. Sedikit ya, sedikit. Di Nahdiyah kayaknya nggak ada, di Ngruki kayaknya juga nggak ada. Tapi kalau pengajian yang sifatnya tematis banyak. Lah apakah kemudian kita akan mengatakan yang
tematis kecil, ya tidak juga, tidak boleh. Ustadz berkali-kali dalam pertemuan mengatakan kita jangan menganggap kecil usaha dari sahabat-sahabat yang lain. Ustadz nyebut MTA, Nahdien, Muhammadiyah, EDI begitu. Kita jangan-jangan kita tidak tahu engkau joso sing bolo-bolo sing gawe selawatan engkau sing tinggi derajatnya di badan kita. Kita tidak tahu juga. Jangan-jangan apa gila-gila selawatan la ilaha illallah engkau jojo kasih tenang, kita tidak tahu. Artinya apa? Kita boleh mengatakan saya benar, neng mengatakan yang paling benar jangan. Kita baik boleh mengatakan begitu, mengatakan paling baik ya jangan gitu. Itu nggih kita pun adzan ini. Nggih sampaikan dulu sudah adzan, kita lanjutkan di habis asar jam berapa ya? Jam 4 apa? Sak rampung ya? Jam 4 atau setengah 4, kurang seperempat, lebih seperempat 4:15 ya, kelas seperempat ya, insyaallah kurang lebih ya, kurang lebih. Oke. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.